Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil video kami tentang edukasi EYD edisi 5. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di dalam bahasa Indonesia, ejaan memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu berhubungan dengan ragam bahasa tulis. Ada berbagai macam pengertian yang mencoba menjelaskan pengertian ejaan. Pengertian ejaan yang terdapat di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dalam huruf. Sedangkan di dalam Ensiklopedia Indonesia, ejaan adalah cara menulis kata-kata menurut disiplin ilmu bahasa. Ejaan pada dasarnya adalah aturan melambangkan bunyi bahasa menjadi huruf kata atau kalimat. Secara umum, ejaan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur penulisan bunyi bahasa menjadi huruf-huruf menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Pada KBBI, kalimat memiliki sepatah kata atau sekelompok kata yang merupakan satuan yang mengutarakan satu pikiran atau perasaan. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi dalam pemakaian bahasa agar tercipta keteraturan bentuk dalam bahasa tulis. Apabila sudah teratur, maka makna yang ingin disampaikan akan jelas dan tidak akan terjadi kesalahan dalam memahami makna tersebut. Ejaan yang benar harus dipelajari, dimengerti dan diterapkan dalam pelajaran bahasa Indonesia dapat digunakan dengan benar. Menurut Tarigan 2008, keterampilan menulis sangat dibutuhkan di era kehidupan modern karena keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari orang yang terpelajar atau bangsa yang terpelajar. Namun pada kenyataannya, keterampilan menulis tersebut tidak sejalan dengan kemampuan dan minat siswa dalam pembelajaran menulis, terutama kemampuan pada penggunaan ejaan. Dalam hal ini, penulis menemukan beragam kemampuan penggunaan ejaan yang rendah yang dapat ditemukan pada tulisan siswa, yang menjadi salah satu pembuktian bahwa teks yang dibuat siswa masih banyak ditemukan kesalahan dalam penggunaan bahasa, terutama dalam hal ejaan dalam menulis sebuah teks. Bab 2 pembahasan. Ejaan merupakan keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan antara lambang-lambang itu, atau disebut juga dengan pemisahan dan penggabungan dalam suatu bahasa. Itu semua ada aturan di dalam ejaan bahasa ini. Jadi, secara teknis, ejaan adalah penempatan tanda, baca, penulisan huruf, dan penulisan kata dengan tepat. Arifin 2008. Jadi dapat disimpulkan bahwa ejaan yaitu peraturan bagaimana cara menulis dengan huruf, kata, dan tanda bahasa yang tepat. Ejaan tidak hanya memberikan aturan tentang menulis dengan huruf, kata, dan tanda baca yang tepat, namun juga memotong, menambahkan, dan menggabungkan suku kata. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga merupakan unsur penting dalam penulisan ejaan. Jadi, keseluruhan bagaimana menggambarkan lambang bunyi ajaran dan bagaimana interrelasi antara lambang-lambang itu, yaitu pemisahan, penggabungan dalam suatu bahasa disebut dengan ejaan. Nasuca 2010. Ejaan diibaratkan dengan rambu-rambu lalu lintas yang wajib dipatuhi. Jadi, ejaan merupakan dasar dalam penulisan bahasa Indonesia. Vinoza 2009. Ejaan juga menentukan baku dan tidak bakunya sebuah kalimat. Pemahaman ejaan merupakan suatu aspek penting dalam mendukung penggunaan suatu bahasa, termasuk tentunya penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Alex 2019. Perkembangan ejaan di Indonesia diawali dengan ejaan Van Obuischen. Ejaan ini ditetapkan sebagai ejaan bahasa Melayu pada 1901. Konhes yang menonjol adalah penggunaan huruf J untuk penulisan kata jang dan sajang, penggunaan huruf C untuk penulisan kata goroe dan kampe, serta digunakannya tanda diakrin dan tema pada kata mamoer dan doa. Setelah mengalami perkembangan kedudukan ejaan Obuischen tergantikan oleh ejaan Suewadi, menggantikan ejaan Van Ophuisen. Ciri yang menonjol gunaan huruf U digantikan huruf C. Penggunaan bunyi sentak K menggantikan tanda diakritik dan penulisan kita di depan di dan awalan di yang sama, yakni dirangkaikan dengan kata yang mengikutinya.
Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah Peraturan Bahasa Indonesia yang diberlakukan sejak 1972 pada saat Kongres Bahasa Indonesia hingga saat ini. Mengenai ejaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidik, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tanggal 16 Agustus 2022 telah meluncurkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut EYD edisi 5. EYD edisi 5 ini dikeluarkan berdasarkan keputusan Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud nomor 02241/2022 dan ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2022. Perubahan yang terdapat dalam EYD edisi 5 adalah penambahan kaidah baru dan kaidah yang telah ada. Selain itu, terdapat juga perubahan redaksi, contoh, dan tata cara penyajian. Perubahan ini merupakan salah satu dampak dari penggunaan bahasa pada konsep-konsep keilmuan dan kebudayaan dalam tatanan masyarakat yang baru serta konsekuensi logis dari cairnya batas-batas wilayah akibat perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi komunikasi verbal yang terjadi antar pengguna bahasa. B. Penulisan kata. 1. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan yang berdiri seni. Contoh, makan, minum, belajar. 2. Kata turunan. Kata yang mendapat imbuhan awalan, sisipan, dan akhiran. Contoh, di plus makan sama dengan dimakan. Suling ditambah R sama dengan seruling. Lukisan ditambah an sama dengan lukisan. C. Pemenggalan kata. 1. Jika di tengah ada huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalan katanya bu strip a, ni strip at, ma strip af, dan so strip al. Monoftong u tidak dipenggal, si u strip da strip t. Diftong tidak dipenggal, san strip tai, sal strip da strip ra, sur strip fei, am strip boy. 2. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan secara huruf konsonan itu, misalnya ba, ba, strip, pa, koma, ngan. 3. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang beruntung, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu, misalnya April, ban, strip, tai. 4. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. 5. Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal, misalnya ba, stripnya. 6. Pemenggalan kata berimbuhan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya, misalnya ber, strip, jalan, di, strip, ambil. 7. Pemanggalan kata berimbuhan yang berbentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pemanggalan pada kata dasar. Misalnya, me strip, ma strip, kai, koma, me strip, ng strip, gunakan. 8. Jika kata terdiri dari atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya dapat bergabung dengan unsur-unsur lain, pemanggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Misalnya, biografis. Yang pertama, biodata. Yang kedua, biostrip grafis. Yang ketiga, no strip data. 9. Nama orang yang terdiri atas dua kata atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara kata tersebut. Misalnya, pencetus nama bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda adalah Muhammad Tabrani. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan pada Kongres Permata II oleh W.G. Radolf Supratnan. 10. Singkatan tidak dipenggal. Misalnya, ia telah mengabdi selama 10 tahun di BKKBN. Semua pengguna kendaraan bermotor wajib membawa STNK. 4. Kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang
mengikutinya. Contoh di tempat, koma, ke Jakarta, koma, dari Jakarta. Kata partikel. Partikel lah, kah, dan tah yang dipisahkan dari kata yang mendahulinya. Contoh, bacalah dengan teliti, berbahagialah kalian semua, apakah kamu sehat? Apa gunanya sombong? Partikel per yang berarti tanda petik mulai, koma, tanda petik demi, koma, atau tiap ditulis terpisah dari kalimat yang mengikutinya. Singkatan. Singkatan ialah bentuk penulisan yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, koma, nama gelar, koma, sapaan, koma, jabatan, koma, atau pangkat. Contoh, BPK menjadi Bapak, SE menjadi Sarjana Ekonomi, SDR menjadi saudara. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, koma, badan, koma, atau organisasi, koma, serta nama dokumen resmi. Contoh, DPR menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, PGRI menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih. Contoh, DLL dan lain-lain. Dalam kurung dan lain-lain. Tanda koma. Tanda koma digunakan antara unsur-unsur dalam suatu pembilangan. Contoh, alat tulis yang digunakan seperti pensil, pulpen, dan spidol. Tanda titik yang digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan yang lain. Contoh, saya mau membantu, tapi Anda juga harus berusaha. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung. Contoh, ini bukan milik saya, melainkan milik ibu saya. Tanda koma yang digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh, jika diundang, saya datang. Tanda koma yang digunakan di belakang kata seperti o, ya, wah, wow. Contoh, di situ ternyata jalannya. Tanda koma yang digunakan sebagai penghubung dari bagian lain kalimat. Contoh, salah satu penyebab kecelakaan adalah pelanggaran lalu lintas. Tanda petik kata polisi. Tanda koma yang digunakan untuk memisahkan nama alamat bagian bab 3 penutup. Kesimpulan. Ejaan merupakan keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan bunyi-bunyi, ujaran atau kata kalimat dan sebagainya, dan bagaimana hubungan antara lambang. Lambang itu pemisahan penggabungan dalam suatu bahasa. Ejaan yang diseumpamakan bertujuan untuk dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam EYD seperti 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan kata, 3. Penggunaan tanda baca, 4. Kata serapan. Itulah hasil video kami. Kami tutupi saja dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi